Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya KH di sini. Di video kali ini kita bakalan sharing edukasi tentang treatment-treatment apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada batu virus. Nah, di batu virus itu sendiri banyak sekali treatment-treatment selain daripada IMP atau integrated polymer. Serta nanti kita bakal sharing juga ya tentang apa dampaknya dari treatment-treatment tersebut. Oke, namun sebelumnya seperti biasa kita intro dulu sebentar. Oke, nah ini saya masih di kota Salatiga teman-teman, karena kebetulan di sini lagi ada event juga ya, event kontes, yaitu Piala Gubernur 2 dimensi di kota Salatiga. Nah, jadi di kontes ini teman-teman ya, tidak hanya sekedar ajang kompetisi aja, tetapi banyak sekali gitu ya. Kita bisa belajar langsung juga dengan ahli-ahli ya, para virus gitu, sesepuh-sesepuh. Kita bisa cari ilmu, sharing gitu ya. Kemudian juga kita bisa sambil silaturahmi juga, dan tentunya bisa sambil cuci mata juga ya, lihat batu-batu virus yang top-top lah. Nah, itu jadi di kontes ini tidak hanya sekedar kompetisi aja, tetapi sebagai wadah juga untuk kita belajar tentang ya pengetahuan batu virus secara langsung dari pakar-pakar atau ahlinya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi ya nggak perlu minder juga kalau misalkan teman-teman ya ingin belajar gitu, datang aja. Insya Allah dari saya juga sama dulunya belajar juga ya, dan beliau-beliau gitu, para sesepuh-sesepuh atau master-master sangat welcome sekali. Dia banyak membagi ilmunya gitu ya, terutama kepada pemula-pemula atau teman-teman yang baru atau ingin mengenal belajar tentang batu virus. Nah, oke, langsung aja ya kita mulai edukasi sharingnya tentang treatment-treatment apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada batu virus. Jadi mungkin selama ini teman-teman ya mengira bahwa batu virus ini treatmentnya hanya polimer saja atau IMP ya, yaitu integrated polymer. Nanti kita jelaskan juga secara detail ya, spesifik tentang treatment-treatment tersebut dan juga dampak-dampaknya. Jadi teman-teman ada banyak ya treatment-treatment yang dilakukan pada batu virus. Hanya saja treatment-treatment tersebut ada yang boleh atau ditoleransi ya, ataupun juga ada yang tidak boleh, yang tidak bisa ditoleransi. Selain daripada treatment IMP atau integrated polymer, kemudian juga ada treatment heat ya, atau treatment yang menggunakan teknik pemanasan, kemudian juga ada treatment coating, kemudian juga ada treatment bucket ya, kemudian ada juga treatment oiling, kemudian treatment color, rekonstruksi atau tambalan ya, dan macam-macam. Nanti kita bahas satu-satu ya secara detail. Oke, kita bahas treatment IMP ya, atau polimer atau stabilize. Nah, itu sama aja sebenarnya teman-teman, hanya bahasanya saja yang berbeda-beda ya. Nah, apa itu treatment IMP? Mungkin kita sering dengar atau teman-teman juga pernah mememokan gitu ya, batu virus. Nah, biasanya itu nanti tertulis di memonya, pada komennya itu IMP. Meskipun itu treatmentnya menggunakan heat ya, ataupun menggunakan oiling, ataupun treatmentnya menggunakan bucket, coating, dan lain-lain, itu biasanya rata-rata komennya pasti IMP, meskipun tidak semua. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, nah itulah keunikan dari batu virus. Kenapa batu virus ini tidak bisa spesifik ketika di lab.
meskipun tidak semua, sekali lagi dengan catatan tidak semua. Oke, treatment IMP sendiri atau integrated polymer atau stabilize ya, ialah treatment yang cukup umum atau cukup banyak digunakan pada batu virus. Nah, treatment IMP sendiri yaitu treatment yang menggunakan zat pengeras pada batu virus, di mana fungsi daripada treatment tersebut guna menstabilkan material dan warna pada batu virus agar tidak mudah rusak akibat korosi ya contohnya, ataupun pada saat proses pengkatingan maupun pemakaian. Nah, treatment polimer ini atau stabilize ini cukup banyak digunakan pada batu-batu virus yang memiliki kualitas rendah sampai medium atau low grade ya, sampai medium grade. Nah, tujuannya ya seperti itu tadi, agar tidak mudah rusak dan menstabilkan materialnya ya, karena tidak semua material batu virus itu memiliki kualitas yang sama atau kualitasnya bagus semua, enggak ya, ada yang low grade, kemudian ada yang medium grade, dan ada yang high grade. Nah, makanya oleh sebab itu ya digunakanlah treatment polimer atau stabilize ya, guna menstabilkan untuk batu-batu virus yang berkualitas rendah sampai medium. Akan tetapi tentu saja ya treatment tersebut memiliki efek pada batunya, yaitu virus yang sudah menggunakan treatment polimer atau stabilize itu tidak akan mengalami proses mutasi atau perubahan pada warnanya. Terlebih lagi apabila kandungan dalam polimer itu sangat banyak teman-teman, menembus hingga ke dalam. Nah, kita bisa mengetahui ya virus tersebut sudah menggunakan stabilize atau sudah di treatment polimer atau tidak, itu dengan ciri-ciri ya. Virus yang di stabilize itu teman-teman biasanya atau umumnya gitu ya, dia seperti memiliki lapisan kayak pernis gitu ya teman-teman, kayak pernis di permukaannya terutama. Itu sangat kelihatan berbeda dengan batu-batu virus yang tidak mengandung stabilize gitu. Nah, kemudian dalam waktu tertentu itu nanti bakal ketahuan juga teman-teman, kok batunya nggak ada perubahan, gini-gini aja gitu ya. Karena biasanya umumnya gitu ya, batu virus yang tidak mengandung stabilize atau polimer itu pasti akan mengalami proses mutasi, yaitu perubahan warna, meskipun tidak di treatment ya, tidak di treatment apa-apa, meskipun hanya sekedar dipakai atau dibiarkan saja gitu, contoh ya, dibiarkan saja selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia tetap akan mengalami proses mutasi teman-teman. Nah, sedangkan virus-virus yang sudah mengandung stabilize atau sudah di treatment polimer, dia cenderung warnanya hanya begitu-begitu saja, dan apabila ada beberapa kasus ya warnanya itu akan memudar, justru sebaliknya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian treatment heat ya, atau treatment yang menggunakan teknik pemanasan pada batu virus, di mana treatment tersebut ya bertujuan untuk mempercepat proses penuaan warna pada batunya. Seperti contoh ya, nah ini kebetulan saya ada virus hitam. Nah, seperti contoh ini virus hitam teman-teman, dimana virus hitam itu sendiri terutama di Persia gitu ya, dia tidak memiliki terah atau tidak memiliki basic warna yang berwarna hitam. Nah, itu dalam ilmu warna-warna atau tone ya pada batu virus. Di Persia ini tidak memiliki warna hitam teman-teman. Oleh sebab itu ya digunakanlah treatment heat. Nah, treatment heat ini masih tergolong diperbolehkan ya, karena di kelas kontesnya sendiri ini ada kelas virus hitam. Akan tetapi virus-virus hitam ini biasanya atau umumnya ya sudah melalui tahap treatment
menggunakan pemanasan. Nah, seperti itu ya. Meskipun ada juga virus yang berasal dari USA itu ya, memiliki secara visual itu warnanya hitam, tetapi jika kita teliti lebih spesifik itu bukan berwarna hitam teman-teman, melainkan berwarna abu-abu gelap ya. Dia ada unsur warna lain selain warna hitam itu sendiri. Jadi warna hitamnya ini nggak benar-benar hitam kalau virus yang berasal dari USA dengan warna yang natural ya. Dia memiliki unsur warna lain gitu teman-teman. Secara kasat mata memang sepintas kelihatan hitam, tetapi jika kita teliti itu warnanya, tone warnanya itu tidak benar-benar hitam, melainkan ada unsur warna-warna lain. Seperti contoh virus Demel gitu ya, yang berasal dari Nevada USA, itu ada juga jenisnya teman-teman. Nah, treatment heat ini sendiri tidak dilakukan pada virus jenis hitam saja teman-teman, tetapi banyak juga dilakukan gitu ya pada batu-batu virus yang memiliki warna hijau. Kita tahu sendiri kalau virus hijau ini sangat banyak peminatnya di pasaran ya. Terlebih lagi virus yang berwarna hijau itu biasanya harganya cukup mahal ya, meskipun itu dari Hubei atau Xinjiang atau dari Persia ya. Kalau virus hijau itu harganya pasti beda. Nah, karena warna-warna hijau ini tergolong ialah warna-warna yang solid teman-teman ya, dimana warna-warna yang solid biasanya pasti diimbangi dengan kualitas material yang bagus. Nah, akan tetapi karena banyaknya permintaan pasar virus yang berwarna hijau dan mohon maaf ya, biasanya terutama di kalangan pasar menengah ke bawah atau menengah gitu ya, pengennya warna hijau tapi harganya murah. Nah, oleh sebab itu produsen memproduksi atau menciptakan virus-virus yang menggunakan treatment heat agar warnanya terlihat lebih tua, yaitu hijau. Akan tetapi tentunya virus-virus yang sudah memiliki treatment heat atau sudah dilakukan treatment heat ya, memiliki dampak juga teman-teman. Kalau virus hijau ya, misalkan harganya murah, nah itu patut dipertanyakan teman-teman. Dampaknya ini nanti kita bakal ketahuan. Kita bisa melihat atau ini ya, meneliti seperti yang saya bilang, warna hijau adalah tergolong warna-warna yang solid. Tentunya warna-warna yang solid pasti diimbangi dengan kualitas material yang bagus juga. Nah, sedangkan ya virus-virus yang berwarna hijau tetapi kualitas materialnya itu tergolong rendah, nah itu berarti kemungkinan besar atau sudah dilakukan treatment heat ya, terlebih lagi harganya murah. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Dan lambat laun warnanya ini, warna hijaunya akan kembali memudar seperti warna aslinya gitu teman-teman, yang sudah dilakukan treatment heat ya. Dan dampaknya juga treatment heat ini batunya akan mudah slack apabila dilakukan treatment heat yang terlalu berlebihan. Contohnya seperti ini, kualitas materialnya rendah gitu ya, dia ingin mendapatkan warna hijau dengan proses yang cepat, maka digunakan treatment heat atau menggunakan pemanasan. Nah, karena overheat atau terlalu panas, akhirnya virusnya ini mudah retak teman-teman, karena yaitu tadi kualitas materialnya rendah. Jadi ketika dia dipanaskan itu nanti pada keluar slacknya atau cracknya, pada pecah. Nah, misalkan kemudian di cutting ya, beberapa lapisan aja atau beberapa mili, dia warnanya bakal memudar. Nah, kembali, nah itu warna aslinya gitu teman-teman, kalau virus yang sudah di treatment ya. Dan sedangkan kalau misalkan virus, contoh ya, ini warna hijau yang asli atau yang mengalami proses mutasi secara alami, meskipun dia turun tapi tidak begitu signifikan turunnya, tidak seperti virus-virus yang sudah mengalami treatment heat teman-teman. Dia tidak akan signifikan ya turunnya,
pasti dia turun warnanya gitu teman-teman, tapi nanti akan balik lagi ke warna semula meskipun ya membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Nah, oleh sebab itu, karena alasan itu pula lah banyak kadang kita sering menemukan gitu ya virus-virus pada kerikil gitu ya, granjal-granjul tapi warnanya solid banget. Nah, itu untuk mempertahankan warnanya teman-teman. Apabila di recutting ulang atau digosok ulang, itu karena warnanya pasti akan turun, dan untuk mengembalikannya lagi itu membutuhkan proses yang sangat lama. Oleh sebab itu, seperti yang saya sampaikan tadi, virus-virus yang warnanya hijau, kualitas materialnya bagus gitu ya, diimbangi dengan kualitas material yang bagus, pasti harganya ya bisa dibilang tidak murah. Nah, itulah salah satu contoh ya, virus yang menggunakan treatment heat, dan virus hijau yang sudah di treatment menggunakan heat, dan yang tidak. Kemudian treatment coating. Apa itu treatment coating? Nah, treatment coating ini ialah treatment yang menggunakan teknik pelapisan pada permukaan batunya, teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tidak semua kualitas material virus itu sama. Ada yang low grade ya, ada yang rendah, kualitas menengah, dan kualitas tinggi. Nah, umumnya gitu, treatment coating dilakukan pada virus-virus yang berkualitas rendah, karena virus yang kualitasnya rendah itu dia susah sekali glossy-nya teman-teman, atau susah mengkilatnya seperti ini gitu ya. Ada pasti teman-teman yang pernah melihat batu virus kelihatannya kusam aja, nggak bisa mengkilat. Nah, itu karena kualitas materialnya tergolong rendah atau medium teman-teman ya. Makanya supaya kelihatan lebih kinclong atau lebih glossy, digunakanlah teknik coating. Nah, hanya saja perbedaan dari coating dan polimer itu, treatment coating ini hanya menggunakan pelapisan pada permukaannya saja. Nah, kalau misalkan kita ya saya pengen virusnya nih natural aja ya, tinggal dikupas aja lagi teman-teman gitu, coatingannya dilepas ya, di recutting ulang. Nah, itu bisa. Nah, treatment ini tergolong masih lumrah ya, dan treatment coating ini dia tetap bisa berproses mutasi, hanya saja sangat lambat ya, lebih lambat daripada treatment lebih lambat daripada batu yang tidak menggunakan pelapisan gitu ya, karena pori-pori atasnya ini sudah tertutup oleh treatment coating itu teman-teman. Nah, kemudian ada lagi yaitu treatment Beckett ya. Apa sih treatment Beckett itu? Treatment Beckett ini sendiri yaitu treatment yang menggunakan teknik penambalan pada sisi belakangnya teman-teman. Belakangnya ini ditambal ya gitu, treatment Beckett. Nah, beda dengan treatment coating. Kalau treatment coating itu hanya permukaan atasnya dilapisi ya, kalau treatment Beckett itu bagian bawahnya ditambal. Kebetulan saya nggak bawa contohnya ya, ada di toko tapi nggak saya bawa ke Salatiga, saya lupa. Oke, lanjut ya. Nah, treatment Beckett ini ialah treatment yang menggunakan teknik penambalan pada sisi belakang batu virus. Nah, itu tergolong wajar juga ya, diperbolehkan. Tujuan daripada treatment tersebut ialah agar pada saat proses cutting itu tidak mudah pecah atau rusak ya teman-teman. Treatment Beckett ini biasanya banyak digunakan pada batu-batu virus yang memiliki ketebalan yang sangat tipis gitu teman-teman. Nah, mungkin di Indonesia ini masih tergolong sedikit ya, bahkan jarang sekali yang menggunakan treatment Beckett. Akan tetapi di pasar mancanegara seperti Cina gitu ya, kemudian di Eropa maupun USA itu banyak sekali yang menggunakan treatment Beckett. Nah, kenapa? Karena peruntukan pasarnya itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di pasar mancanegara ya, seperti di Eropa, Amerika ataupun Cina, itu batu virus banyak digunakan untuk jewelry, yaitu
potong tipis-tipis gitu teman-teman ya. Nah, agar tidak mudah rusak atau pecah pada saat pemotongan, maka digunakanlah treatment Beckett. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada lagi treatment oiling, yaitu treatment yang menggunakan cairan minyak pada batu virus. Nah, tujuan daripada treatment oiling ini sendiri itu untuk apa? Nah, treatment oiling ini sendiri umumnya ya digunakan guna mempercepat proses penuaan warna pada batunya, gitu teman-teman. Selain daripada itu, untuk menyamarkan retak atau krek pada batu virus. Nah, ya, akan tetapi treatment oiling atau treatment yang menggunakan cairan minyak tentunya memiliki efek juga atau dampak ya, yang dapat merusak warna pada batunya. Biasanya kalau treatment yang sudah menggunakan cairan oiling, dia akan meninggalkan jejak flek dalam waktu tertentu. Sering menggunakan minyak gitu ya, diminyak lagi, nah lama-lama nanti warnanya ini jadi rusak teman-teman, meninggalkan flek. Tidak hanya itu aja, kemudian warna si batunya ini dia tidak kelihatan hidup gitu ya, atau mendem, kelihatan kusem aja meskipun warnanya solid gitu ya, kayak hijau atau biru atau warna-warna yang solid lainnya, dia beda gitu kilauannya teman-teman. Dia terlihat redup apabila sudah menggunakan treatment oiling. Nah, treatment ini bisa saja kita netralkan teman-teman ya, dengan cara dinetralkan lagi, yaitu direkating ulang, kemudian di pola kasar dan dinetralkan pada air. Minyaknya itu lama-lama keluar. Akan tetapi kalau misalkan kadar minyak tersebut sudah menyerap sampai dalam, ya warnanya jadi rusak teman-teman, tidak akan kembali ke seperti semulanya. Nah, oleh sebab itu khususnya gitu ya, batu-batu virus yang harganya ya tidak bisa dibilang murah atau mahal gitu ya, sangat disayangkan sekali kalau di treatment menggunakan minyak, karena nanti akan merusak warnanya atau merusak pada batunya, yang akhirnya value atau nilai dari virus tersebut jadi turun. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu treatment color. Nah, treatment color sendiri banyak macam-macam ya tekniknya. Akan tetapi ada yang boleh dan tidak boleh. Selama treatment tersebut tidak mengandung zat kimia pewarna, maka treatment color tersebut tergolong wajar dan diperbolehkan ya. Nah, terkecuali jika treatment color tersebut menggunakan zat kimia pewarna atau diet, maka virus tersebut sudah tergolong tidak natural lagi teman-teman. Nah, treatment color ini sendiri tentunya bertujuan agar terlihat warnanya lebih menarik atau mencolok ya. Nah, treatment ini banyak sekali digunakan pada batu-batu virus, mohon maaf ya, di kualitas-kualitas rendah yang harganya murah-murah tapi warnanya mencolok-mencolok gitu ya, birunya sampai biru mencolok banget. Nah, itu patut diwaspadai. Dan juga virus-virus hijau juga banyak juga teman-teman ya. Nah, itu patut dicurigai juga, warnanya mencolok, kualitas materialnya rendah, nanti ketahuannya pada saat digosok gitu ya, direkating ulang, dia warnanya hilang lagi teman-teman. Beda ya, atau dengan lambat laun warnanya akan memudar. Nah, itu berarti virus tersebut kemungkinan besarnya sudah menggunakan pewarnaan ya. Dan ada yang lumrah seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang diperbolehkan selama virus tersebut tidak menggunakan zat kimia pewarna, maka tergolong dapat ditoleransi ya. Sedangkan kalau untuk virus yang menggunakan zat kimia pewarna atau diet pewarnaan gitu ya, maka virus tersebut sudah tidak tergolong natural lagi. Nah, kita bisa mengetahui gitu ya warna tersebut asli atau tidak itu dengan
menggabungkan warna dan kualitas material. Kemudian kita juga harus paham juga ya tentang tentang pengetahuan warna-warna batu pirus, teman-teman. Pakemnya ya, pakem warna dalam batu pirus kalau kata orang Jawa. Nah, ini di luar pakem nih gitu contohnya ya. Di luar pakem nih warnanya. Nah, itu patut dicurigai juga. Dan kemudian yang terakhir yaitu pirus dengan treatment ya, atau sudah direkonstruksi atau ditambal. Nah, treatment ini juga ada kategori yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan ya. Dalam artian selama virus tersebut ditambal ya, tidak lebih dari 20% dan hanya di permukaan padasnya aja, maka itu masih tergolong normal atau wajar ya. Karena kan kadang ada nih sisi-sisi padasnya yang memiliki lubang-lubang kecil gitu ya. Nah, untuk dirapatkan akhirnya ditambal gitu di sisi lubangnya itu. Nah, itu masih tergolong diperbolehkan ya. Dan sedangkan yang tidak diperbolehkan itu apabila virus tersebut sudah mengalami modifikasi pada porselen. Nah, atau ininya nih, porselennya sudah dimodifikasi ya. Nah, itu sudah tergolong tidak natural lagi. Nah, bagaimana kita dapat mengetahuinya? Nah, kalau kita paham tentang pengetahuan material pada batu pirus gitu teman-teman ya, atau pola uratnya itu pasti berbeda dengan yang sudah dimodifikasi dan yang alami. Kalau yang alami ini ya garisan atau polanya itu ya, pola alami dengan pola buatan itu beda teman-teman. Patahannya itu beda ya, patahan alami dan patahan yang modifikasi. Kita dapat mengetahui. Nah, pastinya teman-teman harus sering-sering memegang, kemudian meneliti ya secara mendetail, atau bila perlu menggunakan kaca pembesar, itu nanti sangat terlihat jelas patahannya itu alami atau tidak ya, pola uratnya alami atau tidak, itu pasti kita dapat mengetahui dari situ. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya sharing kali ini, semoga bermanfaat ya. Sedikit pengetahuannya dan sharingnya gitu ya. Nah, buat teman-teman nih, dalam dunia perpirusan itu kita sering mengadakan event contohnya ya seperti ini ya, bertujuan untuk memberikan edukasi juga kepada teman-teman yang ingin belajar ya, atau ingin lebih mengetahui tentang batu pirus gitu ya. Nah, jangan malu-malu. Nah, dari situ kita memanfaatkan momen tersebut ya untuk belajar sambil bersilaturahmi kepada pakar-pakar atau para master pirus. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di dunia kontes ini tidak hanya sekedar ajang untuk kompetisi aja, melainkan juga sebagai wadah untuk kita saling berbagi pengetahuan ya, kemudian juga bersilaturahmi. Kita bisa belajar secara langsung, melihat secara langsung, bertanya secara langsung kepada pakar-pakarnya. Oke, sekian dulu. Semoga sehat selalu. Terima kasih ya. Dan salam lestari Pirus Indonesia.